Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afriani. Rekan saya Jenny Aprilia Putri. rekan saya Tamara Bedingki. Kami dari kelas 2A, jurusan Teknik Informatika, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, dosen pengampu Bapak Fajri Profesio MCS. Pada video ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu array 2 dimensi dan linked list, yang akan dibacakan pertama oleh rekan saya Tamara Blezenki dengan materi array 2 dimensi. Materi pertama yaitu array 2 dimensi. Array 2 dimensi. Pengertian array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Atau dengan kata lain, array 2 dimensi adalah array yang memiliki 2 buah indeks array. Jika pada array 1 dimensi hanya memiliki 1 indeks saja, pada array 2 dimensi ini memiliki 2 indeks pada array-nya. Contoh kodingan pada array 2 dimensi, yaitu pada array 2 dimensi memiliki 2 tanda fetch yang menandakan 2 subscript, yaitu baris dan kolom. Contohnya seperti berikut, yaitu ada deklarasi array seperti ini, dan penampilan isi array pada indeks ke 0, 1, dan 2, 0. Program di atas, kita membuat array 2 dimensi dengan nama huruf yang memiliki nilai yang tercantum di dalam tanda kurung kurawang. Setiap nilai tersebut nantinya menempati indeks subscript, baris, dan kolom. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengakses huruf B, maka indeks array dipanggil adalah 0 dan 1. Atau huruf G yang berada pada indeks 2 dan 0. Berikut hasil outputnya. Selanjutnya, mengakses indeks array 2 dimensi dengan perulangan. Untuk menampilkan elemen array, kita bisa memanfaatkan struktur perulangan for. Karena array 2 dimensi terdiri dari 2 bentuk subscript atau baris dan kolom. Maka perlu untuk dibuat 2 kali perulangan. Perulangan yang pertama untuk mengakses baris dan yang kedua mengakses kolom. Contohnya sebagai berikut. Deklarasi array 2 dimensi. Dan menampilkan isi array dengan perulangan seperti menggunakan for pertama dan kedua. Perhatikan program di atas. Karena bentuk array yang kita buat adalah 3 kali 3, maka kondisi pada perulangan for kita batasi nilai lebih kecil 3. Perulangan pertama dengan variabel i sebagai nilai indeks untuk elemen baris dan perulangan kedua menggunakan variabel j untuk indeks kolom. Yaitu contoh outputnya sebagai berikut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Jenny Aprilia Putri. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi tentang linked list. Pengertian linked list. Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul yang di mana setiap simpul menyimpan 2 item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Sebagai contoh linked list itu seperti gambar di bawah ini. Ini diibaratkan sebagai kereta api yang di depannya itu ada kepala dan di akhirnya itu ada ekor. Untuk bagian kepala data A atau head dan di bagian ekor 0. Simpul pertama dari linked list disebut dengan head atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menunjukkan ke 0 atau ekor. Begitu juga ke pointer berikutnya dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menunjukkan ke 0. Ukuran elemen dari linked list dapat bertambah secara dinamis dan mudah untuk menyisipkan
dan menghapus elemen karena tidak seperti array. Kita hanya perlu mengubah pointer elemen sebelumnya dan elemen berikutnya untuk menyisipkan atau menghapus elemen. Contoh linked list. Contoh pertama, membuat program sederhana dengan linked list. Di dalam program kita akan membuat sebuah project dari linked list, di mana pada objek tersebut akan kita tambahkan ke beberapa data untuk manipulasi contoh source card seperti berikut. Ini contoh codingannya. Itu ada buah add yang dimana data-datanya ada nama-nama buah. Lalu mencetak menampilkan datanya menggunakan saut. Sautnya nama buah plus buah. Saut yang di bawahnya adalah jumlah buah plus buah size. Nah, ini contoh untuk run-nya. Hasil run-nya nama buah, jambu, apel, melon, semangka, nanas, sirsak. Lalu untuk menambahkan data pada objek buah, kita menggunakan fungsi add. Lalu menampilkan nilainya pada assessment system output line. Dan untuk melihat ukuran atau jumlah data yang terdapat di objek buah, kita menggunakan fungsi size. Pada contoh program berikut ini, kita dapat menambahkan data pada urutan nomor indeks paling atas dan paling bawah dengan menggunakan fungsi add first and add last. Serta kita juga dapat menambahkan dan mengubah data berdasarkan nomor indeks tertentu menggunakan fungsi set, seperti berikut. Untuk contoh nomor 2-nya, kita mengikuti program berikut ini yang menambahkan data pada urutan nomor indeks paling atas dan paling bawah dengan menggunakan fungsi add first and add last. Serta kita juga dapat menambahkan dan mengubah data berdasarkan nomor indeks tertentu menggunakan fungsi set. Contoh codingannya. Ini contoh yang add first paling atas itu untuk menambahkan indeks teratas dan add last paling bawah menggunakan data pada indeks terbawah. Untuk set nomor indeks yang kita pilih itu bisa kita masukkan ke dalam kurung yang ada di buah set tadi. Untuk indeksnya ini kita indeks 2 dan indeks 5. Untuk mencetak dan menampilkan data kita menggunakan saut, nama buah, tanda petik plus buah. Untuk hasilannya nama buah paling atas, jeruk diubah apel, melon diubah nanas paling bawah. Selanjutnya contoh 3. Selain menambahkan data sesuai dengan no indeks tertentu, kita juga dapat mengambil elemen atau data pada urutan pertama dan terakhir menggunakan get first, get last, serta mengambil data sesuai no indeks tertentu menggunakan fungsi get seperti berikut ini. Nah, ini untuk codingan buah add menggunakan no index. Jadi indeks itu kan diawali dengan 0 ya, diawali dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengambil data dari urutan teratas, kita menggunakan saut dengan mengisi sautnya data teratas dan tambah get first. Untuk selanjutnya kita menggunakan sesuai dengan get-nya, get last, terus get indeks nomor berapa, kita mau indeks nomor 1, isi di dalam kurungnya 01, dan indeks 3 kita isi dengan nomor 3. Berikut ini ada run-nya itu data teratas jeruk, sesuai dengan yang di atas tadi. Terus data terbawah itu semangka, dan indeks 1 itu ada jambu, iya jambu benar. Terus indeks ketiga melon. Lanjut, contoh 4 menghapus elemen pada linked list. Selain menambahkan mengambil data pada linked list, kita juga dapat menghapus data pada urutan paling atas dan paling bawah menggunakan fungsi remove first and remove last, atau sesuai dengan no index tertentu menggunakan fungsi remove. Contoh codingannya ini pada remove, ini yang di atas itu data-data nama buahnya, lalu buah remove first untuk menghapus urutan paling atas dan remove last untuk menghapus paling bawah.
remove 1 itu menghapus indeks yang kita inginkan. Yang sesuai dengan sini adalah indeks 1. Jadi di sini kita isi dalam remove-nya adalah 1. Untuk mencetak datanya kita menggunakan sort klik buah. Asirannya jambu karena ini kan pertamanya memang diawali dari 0 kan, yang seperti yang saya bilang tadi, indeks itu dari 0. Lalu yang satunya jambu, duanya apel, tiganya melon. Dan ini yang diminta remove 1, maka yang keluar adalah jambu. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada teman saya yaitu Rizky Afriani. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari teman saya tadi, Jenny Afrilia, tentang apa itu linked list dan contohnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis linked list. Jenis-jenis linked list itu banyak, tetapi saya akan menjelaskan tentang single linked list dan double linked list. Apa itu single linked list? Single linked list adalah linked list unidireksional. Jadi, kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Head disebut dengan simpul kepala dan tail disebut dengan simpul ekor. Yang kedua itu double linked list. Double linked list adalah linked list bidireksional. Jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Tidak seperti single linked list. Simple double linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut previsor pointer. Pointer ini menunjukkan ke simpul sebelumnya. Jika simpul single list itu dari hanya satu arah, dari kepala sampai ke ekor, kalau double list ini dia bisa seperti melintasi secara dua arah. Di sini bisa, dari sini dia bisa, dari sini pun dia bisa. Karena dia ekornya itu tidak ada. Setelah kita membaca atau memahami tentang apa itu konsep single sama double linked list, ini adalah contoh dari single linked list beserta langkah-langkahnya. Pertama, kita harus membuat kelas dengan nama node, atau kita boleh membuat kelas dengan nama node. Kita buat public class node, lalu kita deklarasikan integer data sama node next. Kita buat public node-nya. Di dalam public node, kita akan mengisi int atau integer data. Lalu kita proseskan, yaitu this.data sama dengan data. Lalu public void tampil. Tampil ini berarti menampilkan data. Berarti kita menggunakan sistem sort atau sistem outprint untuk menampilkan data dari integer. Selanjutnya, buat kelas dengan nama linked list. Kelas ini berisi metode-metode yang akan digunakan untuk mengoperasikan linked list. Setelah kita buat public class-nya node, lalu kita membuat public class linked list. Node first berarti itu adalah menampilkan data yang pertama, first, pertama. Jadi di sini kita akan buat first sama dengan null. Lalu public void at first. Itu di dalamnya kita akan meletakkan int data. Lalu langkah selanjutnya menambahkan data dari simpul terakhir. Kita membuat public void-nya itu at last, yang di dalamnya kita buat int data. Di sini ada prosesnya, kita menggunakan looping, if, dan else. Lalu menghapus data dari simpul pertama. Kita menggunakan public node delete first, yaitu menghapus simpul pertama. Kita juga menggunakan looping di sini, ada if dan else. Di dalam if itu kita mengisi isempty. Lalu menghapus data dari simpul terakhir, sama dengan menghapus data dari simpul pertama tadi, sama-sama menggunakan looping, tetapi di sini ada perbedaannya. Terlihat di codingan ini ada perbedaannya. Lalu menampilkan isi linked list. Kita menggunakan public void tampilkan. Jadi kita menggunakan looping juga, dan di bawah looping itu kita menggunakan sort yang jika angka yang dimasukkan itu belum ada, berarti dia akan menampilkan kosong.
Jika tidak, dia akan menampilkan data ada. Setelah itu, buat kelas dengan nama linked list app. Kelas ini berfungsi untuk mengambil objek kelas linked list. Kita menggunakan public class linked list app, public static void main. Berarti setelah kita membuat public class-nya, kita harus mengetik main supaya nama-nama yang dipanggil itu akan keluar. Kita menggunakan link.add first itu adalah 1. Berarti yang masuk itu adalah angka 1. Link add first yang masuk angka 2. Add last itu 3. Berarti angka 3 kita masuk untuk yang terakhir. Add last 4 juga. Angka 4-nya berada setelah angka 3. Lalu link dot tampilkan itu akan menampilkan hasil dari angka 1, 2, 3, dan 4. Delete last ini akan menghapus setelah menampilkan. Berarti tadi kita menampilkan 1, 2, 3, dan 4. Berarti dia akan menghapus dari angka 4 ini karena dia delete last. Lalu ditampilkan lagi. Jadi hasil outputnya itu 2, 3, 1, 2, dan 3 setelah ditampilkan. Lalu di-delete. Terakhir itu 4. Berarti 4-nya tidak ada. Berarti 2, 1, 2, dan 3. Lalu ini adalah bentuk codingan dari contoh double linked list beserta langkah-langkahnya. Sama seperti dengan yang contoh pertama tadi, kita pertamanya akan membuat kelas dengan nama node, public class node. Di bawah public class kita akan mendeklarasikan integer data, node next, dan node brief. Lalu kita membuat public node yang berisikan integer data. This.data sama dengan data. Untuk menampilkan data ini, kita akan menggunakan public void tampil, lalu menggunakan south atau system.out.print. Lalu di dalamnya kita menggunakan plus data untuk menampilkan data. Lalu setelah kita menampilkan data, kita akan membuat kelas lagi, namanya itu public class double linked list. Di bawahnya itu terdapat node first dan node last, berarti node pertama dan node yang terakhir. Lalu ada konstruktor. Set nilai awal adalah node 0, berarti kita harus mengeset nilai yang dimasukkan itu menjadi nilai pertama atau nilai awal dengan menggunakan public double linked list. Yang di bawahnya kita menggunakan first dan last. Setelah itu, kita akan mengecek apakah linked list kosong atau tidak dengan menggunakan public boolean is empty. Di dalam public boolean is empty, di bawah public boolean is empty itu ada return yang di dalamnya ada first sama dengan sama null. Setelah itu, metode untuk menginsert data dari pertama, yaitu public void insert first, yaitu kita menginsert atau menambahkan data pertama yang berisikan integer data sesuai dengan kita deklarasikan pertama tadi. Metodenya itu menggunakan looping, if, dan else. Lalu metode untuk menginsert data dari terakhir. Jika tadi itu dari pertama, yang ini dari yang terakhir. Terlihat sama saja, tetapi mungkin ada berbeda di bawahnya. Menggunakan last node. Last sama dengan node. Jika tadi kita menggunakan first sama dengan node. Lalu metode untuk menginsert data pertama. Kita menggunakan public node delete first. Berarti menghapus data pertama. Node temp sama dengan first. Kita menggunakan looping juga. Di sini codingan contoh codingannya. Lalu untuk menghapus data terakhir, kita menggunakan public node delete last. Kita menggunakan juga if dan else looping. Setelah itu, kita akan menginsertkan data di tengah menggunakan public boolean yang disebut insert after. Di dalam insert after, kita menggunakan integer k dan integer data.
Di sini kita menggunakan while. Di dalam while ada current.data tidak sama dengan K. Berarti dia tidak sama dengan K. Lalu di dalam while itu dia menggunakan looping juga. Jadi ada while dan di dalam while itu ada looping. Dan seperti inilah contoh codingannya. Lalu metode untuk menghapus data yang dipilih menggunakan public node delete K. Yang di dalamnya ada integer K. Ini contoh codingannya. Menampilkan data dari pertama sampai terakhir, kita menggunakan public void yang namanya display forward, yaitu pertama sampai terakhir. Untuk menampilkannya, kita menggunakan sistem outPrint, lalu kita isi dengan list, dan dibuat di dalam kurung first angka panah kelas. Berarti dia akan menampilkan data yang dimasukkan itu nanti dari pertama sampai terakhir. Di bawahnya itu kita menggunakan while dan yang terakhir menampilkan data dari terakhir ke pertama. Jika yang tadi dari pertama ke terakhir, ini dari terakhir ke pertama. Untuk menampilkannya, kita menggunakan public void yang bernama display backward. Dan untuk menampilkannya, kita menggunakan south. Lalu di dalam south itu, kita akan menulis last ke first, berarti terakhir ke pertama. Dan di bawahnya itu, kita menggunakan while. Setelah itu, buat kelas dengan nama doubling list app. Kelas ini berfungsi untuk memanggil objek kelas doubling list yang telah kita buat tadi. Yang dari memasukkan, menghapus, mengurutkan, lalu supaya data-data itu menampilkan, kita harus menggunakan yang namanya kelas doubling list. Double linked list app. Jadi, setelah kita membuat public kelasnya dan public void main-nya, kita harus membuat double link list. The list sama dengan double link list. Dan jika untuk memanggilnya kita menggunakan the list dot insert first. Berarti kita menambahkan angka 22 itu pertama, urutan pertama dengan indeks 0. Insert first kedua, angka 44 dengan indeks pertama sampai dia memasukkan angka 66. Insert last-nya itu 11, 33, 55. Display forward berarti dia menampilkan dari data pertama sampai terakhir. Jika dia menampilkan dari data pertama sampai terakhir, berarti urutannya itu 22, 44, 66, 11, 33, 55. Dan dia menampilkan display backward, yaitu menampilkan data dari terakhir ke pertama dengan urutan 55, 33, 11, 66, 44, dan 22. Setelah itu, setelah dia menampilkan data, dia akan mendelete first, berarti delete pertama. Dan delete last, delete terakhir. Seperti ini contoh codingannya. First, menampilkan first ke last 66, 44, 22, 11, 33, 55 setelah program itu ada menghapus atau mendelete first dan delete last. Beginilah contoh outputnya. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan ini adalah yaitu array dan linked list. Array sendiri adalah sebuah tipe data yang bertekstur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Ada array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Pada array 1 dimensi hanya memiliki satu indeks saja. Pada array 2 dimensi memiliki 2 indeks pada arraynya. Atau penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka. Sedangkan linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul atau bisa digambarkan seperti kereta api yang memiliki kepala dan ekor, di mana setiap simpul mempunyai 2 item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Simpul pertama dari linked list disebut dengan head atau simpul kepala.
Baiklah, sekian dari presentasi materi array 2 dimensi dan link list dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi atau penjelasannya kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.